Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudito Bagasumboro. Saya dari kelas AI dan IoT 02. Dalam video ini, saya akan membahas cara menggunakan Artificial Neural Networks atau ANN untuk menyelesaikan masalah klasifikasi dan regresi menggunakan MATLAB. Tujuan tujuan tugas ini adalah untuk memahami bagaimana membangun ANN, memodifikasi arsitekturnya, dan mengevaluasi kinerjanya menggunakan dataset dunia nyata. Data hasil eh, machine learning saya sudah saya taruhkan dalam PDF di link di dalam deskripsi untuk bisa memahami hasil dari eh, eksekusi kode saya. Dalam video ini saya akan memperlihatkan bagaimana kita dapat bereksperimen dengan berbagai konfigurasi seperti memiliki hidden layer dengan 10 dan 5 neuron serta berbagai fungsi transfer seperti tansig, logsig, dan purelin. Apa itu klasifikasi? Klasifikasi adalah di mana kita mengkategorikan data ke dalam kelas-kelas tertentu dan regresi adalah di mana kita memprediksi hasil kontinu berdasarkan fitur input. Pada tugas ini, saya menggunakan dataset mengenai faults pada pelat baja yang berisi informasi tentang berbagai jenis cacat pada pelat baja. Untuk klasifikasi, kita mencoba mengklasifikasikan tipe cacat dan untuk regresi kita memprediksi variabel kontinu seperti tingkat keparahan cacat atau ketebalan pelat baja. Lalu untuk klasifikasi, kita merancang sebuah artificial neural network menggunakan MATLAB yang memungkinkan kita untuk memodifikasi parameter seperti jumlah neuron, hidden layer, dan transfer function. Lalu ini berikut adalah kode utamanya untuk memodifikasi rumus hidden layer dan number of neuronnya. Dan ini adalah kode utamanya untuk klasifikasi. Kita dapat menyesuaikan jumlah hidden layer dan neuron tergantung pada kompleksitas masalah. Dalam video ini, saya akan menampilkan bagaimana saya bereksperimen dengan berbagai konfigurasi, seperti memiliki lapisan tersembunyi dengan 10 dan 5 neuron, serta berbagai fungsi transfer seperti tansig, logsig, dan purelin. Berikut dapat dilihat performa logsig dalam classification. Lalu kita bisa ubah hidden layer-nya beserta jumlah neuron. Untuk ini saya ubah hidden layer-nya menjadi dari 5 menjadi 10 dan 10 menjadi 5. Dalam klasifikasi INN di MATLAB, saya sudah mengerjakannya dari awal sehingga didapatkan hasil bahwa logsig memiliki kemungkinan paling tinggi untuk menghasilkan akurasi sekitar 90% ke atas. Dapat dilihat dari contoh ini bahwa menggunakan logsig dapat menghasilkan nilai akurasi yang lumayan tinggi. Namun ketika menggunakan tansig dan purelin, berikut saya contohkan. Dari situ kita dapat melihat bahwa akurasinya berubah dan terkadang berfluktuasi sangat besar dari 7% sampai 90%.
Lalu mari kita evaluasi kinerja model menggunakan matriks confusion yang menunjukkan kemampuan model untuk mengklasifikasikan setiap jenis cacat dengan benar. Di sini elemen diagonal mewakili sampel yang diklasifikasikan dengan benar, sehingga sementara elemen di luar diagonal mewakili sampel yang salah diklasifikasikan. Plot ini membantu kita memvisualisasikan seberapa baik kinerja kinerja network, sehingga sebagai contohnya, semakin banyak prediksi yang benar di sepanjang diagonal menunjukkan bahwa model bekerja dengan baik. Setelah dilakukan, dapat dilihat bahwa akurasi dapat berubah secara signifikan tergantung pada bagaimana saya mengkonfigurasi jaringan. Inilah alasannya karena pertama neuron dan hidden layer-nya. Menambahkan lebih banyak neuron atau lapisan memungkinkan jaringan menangkap pola yang lebih kompleks dalam data. Namun, terlalu banyak neuron juga dapat menyebabkan overfitting, terutama jika model mulai menghafal data pelatihan daripada melakukan generalisasi dengan baik. Lalu fungsi transfernya juga berpengaruh, seperti tansik dan logsik memperkenalkan non-linearitas ke dalam jaringan, sehingga membantu jaringan belajar pola yang lebih rumit. Namun, penggunaan pure lane atau aktivasi linear untuk klasifikasi bisa menghasilkan performa buruk karena tidak cocok untuk membagi data ke dalam kelas-kelas yang berbeda. Untuk tugas regresi, kita memprediksi nilai kontinu menggunakan dataset yang sama. Berikut adalah contoh bagaimana kita membangun jaringan regresi di MATLAB. Ini adalah kodenya yang digunakan. Dalam kasus ini kita menggunakan algoritma Levenberg-Marquardt yang efektif untuk regresi. Sama seperti klasifikasi, kita bisa memodifikasi jumlah neuron dan hidden layer untuk melihat bagaimana hal itu mempengaruhi kinerja. Bisa dilihat dari contoh berikut bagaimana performa logsik dalam regression. Berikut dapat dilihat performa Tansik dalam regression. Berikut dapat dilihat performa Purelin dalam regression. Dalam regresi,
Purelin menghasilkan dalam regresi dengan menggunakan Tansig, itu dapat menghasilkan RMSE yang sangat rendah pada nilai satuan ataupun lusinan. Dan itu sangat baik karena tidak memiliki overfitting, tidak mengalami overfitting sehingga bisa dapat diterapkan pada data-data yang lain. Jika menggunakan Purelin, dapat dilihat dari contoh-contohnya bahwa menghasilkan RMSE yang sangat rendah, menunjukkan bahwa terjadinya overfitting dan kemungkinannya jika digunakan untuk data yang lain bisa berakibat buruk atau tidak bisa mempelajari datanya dengan baik. Tapi dengan menggunakan Logseq, itu menghasilkan RMSE yang sangat tinggi. Ketika menggunakan Logseq untuk regression, itu mengakibatkan atau menghasilkan RMSE yang sangat tinggi karena Logseq tidak dapat eee, berperform dengan baik di regression karena itu memiliki output yang rendah atau memiliki output yang terbatas. Eee, itu hanya memiliki sekitar range dari 0 sampai 1, sementara regression memerlukan, predicting value yang bisa berada di luar range itu. Itu juga memenuhi input yang besar, menyebabkan network untuk berhenti belajar secara efektif. Dari hasilnya kita melihat bahwa Logseq bekerja dengan baik untuk klasifikasi. Hal ini karena Logseq mampu memetakan input ke nilai antara 0 dan 1 yang cocok untuk tugas klasifikasi berbasis probabilitas. Kinerja Logseq yang konsisten pada berbagai seksi pelatihan menunjukkan kecocokannya untuk tugas klasifikasi. Menariknya, saat kita menggunakan Purelin untuk tugas regresi, didapatkan nilai RMSE yang sangat kecil, kadang mendekati nol. Ini mungkin terlihat baik, tapi alasannya karena Purelin adalah fungsi aktivasi linier yang langsung mengeluarkan jumlah bobot input tanpa menerapkan non-linearitas. Untuk hubungan linier sederhana dalam data, ini menghasilkan RMSE yang sangat rendah karena jaringan berperilaku seperti model regresi linier. Namun, RMSE yang sangat rendah juga bisa mengindikasikan bahwa jaringan terlalu menyesuaikan data pelatihan, terutama jika hubungan antara input dan output tidak murni linear. Dalam kasus ini, jaringan menyesuaikan data pelatihan dengan sangat baik, tetapi kinerjanya mungkin buruk pada data baru. Singkatnya, sementara Purelin dapat bekerja dengan baik untuk regresi linear, fungsi ini mungkin tidak cocok untuk hubungan yang lebih kompleks. Menggunakan fungsi transfer non-linear seperti Tansig di lapisan tersembunyi atau hidden layer dapat membantu menangkap hubungan tersebut dengan lebih baik. Sama seperti akurasi klasifikasi, root mean square error atau RMSE dalam regresi dapat berubah tergantung pada jumlah neuron dan lapisan serta fungsi transfer. Untuk jumlah neuron dan lapisan, semakin banyak neuron dan lapisan memungkinkan jaringan memodelkan hubungan yang lebih kompleks. Jika jaringan terlalu sederhana, mungkin tidak bisa menangkap tren yang mendasari dalam data, yang menyebabkan RMSE lebih tinggi. Namun, terlalu banyak neuron juga bisa menyebabkan overfitting, yang membuat jaringan menyesuaikan noise dalam data pelatihan dan kinerjanya menurun pada data yang belum pernah dilihat. Lalu, perubahan RMSE akibat fungsi transfer, ya transfer Tansig dan Logseq, itu menambahkan nonlinearitas yang penting untuk menangkap pola yang lebih kompleks. Namun, penggunaan fungsi yang tidak tepat seperti Purelin di lapisan hidden layer-nya untuk regresi dapat menyebabkan kinerja buruk karena network mungkin berperilaku terlalu linear. Untuk mengevaluasi model regresi, kita menghitung root mean square error yang mengukur perbedaan antara nilai yang diprediksi dan nilai aktual. RMSE yang lebih rendah berarti akurasi prediksi yang lebih baik. Di sini kita plot nilai aktual versus prediksi. Semakin dekat nilai prediksi dengan nilai aktual, semakin akurat model kita. Idealnya kurva prediksi berwarna biru harus sejajar dengan kurva aktual berwarna merah menunjukkan kecocokan yang baik. Alat penting lainnya untuk mengevaluasi model regresi adalah plot kinerja pelatihan atau training performance. Plot ini menunjukkan bagaimana error berkurang seiring waktu saat jaringan belajar selama pelatihannya. Tujuan kita adalah melihat error berkurang secara bertahap selama pelatihan dan validasi. Jika error pada set validasi mulai meningkat sementara error pelatihan berkurang, itu bisa mengindikasikan overfitting, di mana model menyesuaikan data pelatihan dengan terlalu baik dan berkinerja buruk pada data baru. Secara kesimpulan,
Kita melihat bagaimana cara membuat ANN untuk klasifikasi dan regresi, memodifikasi jumlah neuron, lapisan tersembunyi atau hidden layer, dan fungsi transfer, serta mengevaluasi kinerja model menggunakan matriks confusion, RMSE, dan plot nilai aktual versus prediksi. Akurasi dan RMSE bisa berubah karena arsitektur jaringan, fungsi transfer, dan inisialisasi bobot acak, sehingga penyesuaian yang tepat sangat penting untuk mendapatkan kinerja optimal. Kita juga telah melihat bagaimana Purelin bisa menghasilkan RMSE sangat rendah untuk masalah linear dan mengapa Logic bekerja dengan baik untuk klasifikasi. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.